Shalom, saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Wow, saya bersuka cita karena hari ini kita boleh berjumpa kembali di small group yang luar biasa ini. Doa saya setiap saudara semua hari ini engkau dalam keadaan sehat, engkau diberkati Tuhan tentunya, amin. Kita akan bersama-sama memulai small group kita dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, sehingga hari ini kami boleh memulai kembali small group kami hari ini. Dan sebelum kami mendengarkan pesan video ini, kami rindu Tuhan akan mengurapi kami, sehingga kami memiliki pengertian akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Lembutkan hati kami, supaya ketika firman-Mu diberitakan, Roh-Mu akan bekerja dan mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya kasih Tuhan, untuk tema small group kita hari ini adalah hidup benar di masa sukar. Ya, saudara yang kasih Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa hari-hari ini kita berada di masa sukar. Ya, setiap hari kita dihadapkan dengan banyak kesukaran, khususnya ketika kita ada di masa pandemi ini. Kita mulai timbul ada banyak aturan demi aturan yang cukup menyulitkan kita. Sebagai contoh, timbulnya sebuah peraturan-peraturan baru di masa-masa sukar ini. Anda tidak bisa bebas bepergian karena sudah mengenakan masker. Ya, bahkan untuk syarat penerbangan mulai timbul ada peraturan yang baru, ada syarat-syarat selama kita masa PPKM dan lain sebagainya. Ya, bahkan Kompas.com itu mencatat bahwa mulai 1 April 2021 ada aturan baru bagaimana cara naik pesawat. Aplikasi Peduli Lindungi wajib dimiliki oleh calon penumpang penerbangan domestik yang akan melakukan perjalanan udara dari seluruh bandara yang ada di Indonesia, termasuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum check-in, calon penumpang wajib melakukan validasi digital pada area depan terminal keberangkatan. Adapun dokumen yang akan divalidasi adalah hasil tes kesehatan yang menyatakan bahwa calon penumpang terbebas dari COVID-19 serta pemeriksaan sertifikat vaksin melalui pindaian paspor digital yang ada di aplikasi Peduli Lindungi melalui alat scanner ini. Setelah itu, jika hasil validasi digital menyatakan bahwa calon penumpang tersebut layak melakukan perjalanan udara, calon penumpang bisa melanjutkan proses check-in dan masuk ke area terminal. Dan tentunya masih ada aturan-aturan lainnya yang Bapak Ibu Saudara semuanya ketahui di hari-hari ini. Bahkan di beberapa tempat ada peraturan-peraturan lainnya, misalnya pada periode uji coba itu pengunjung mal dibatasi hanya 25%. Selain itu, pengunjung mal juga harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, menurut Anda, keadaan ini sukar atau tidak? Tentu saja kita akan berkata, wah sukar Pak. Ya, kalau nggak vaksin, nggak bisa. Kalau nggak begini, nggak boleh. Nah, keadaan ini sukar. Itu sebabnya hari ini kita belajar hidup benar di masa sukar. Namun sayangnya saudara, ada banyak orang yang tidak tahu bahwa Alkitab itu sudah memberitahukan tentang hal ini sebelumnya. Banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu kemudian. Bahkan setelah pandemi ini, apa yang terjadi kita nggak tahu. Banyak orang juga tidak berpikir untuk bagaimana, adalah kita mulai mempersiapkan diri. Ayo kita mulai menata. Ada beberapa orang yang merasa cuek. Jalani aja. Ya, nggak usah susah-susah, nggak usah mikir-mikir yang ribet. Memang kita nggak mikir tentang yang ribet, saudaraku. Tapi kita mesti tahu bahwa masa ini sudah mulai bergeser dan berubah. Banyak orang yang sangat menyedihkan, mereka masih hidup di luar Tuhan. Mungkin mereka ada di gereja, mungkin mereka Kristen, tapi cara hidupnya adalah cara hidup orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah supaya kita mulai mempersiapkan diri dengan hidup benar di masa sukar. Kita akan membaca sama-sama di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3
ayat 1-15, saya akan membacakan buat saudara. Saudara silahkan untuk menyimak dan memperhatikan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang kekasih, inilah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ayat yang kita sudah baca, kita belajar sesuatu bahwa ada masa yang sukar terjadi. Bahkan kita boleh lihat, bukan cuma masa yang sukar, tetapi Alkitab menyebutnya bahwa yang pertama akan ada hari Tuhan yang sangat dahsyat. 2 Petrus 3 ayat 12-15 katakan, pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akan tiba hari Tuhan yang sangat dahsyat. Ini adalah hari di mana Tuhan itu akan menyatakan, melampiaskan murkanya terhadap dunia. Dunia yang sudah diberi kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Dunia yang sudah dikasih kesempatan untuk bertobat, mencari Tuhan. Tapi mereka lebih suka mencari dunia ini. Itu sebabnya Tuhan akan hadirkan yang disebut dalam bahasa Alkitab kita sebagai hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Itu hari yang sangat dahsyat. Itu hari kemurkaan Tuhan. Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kalau saudara lihat beberapa musim yang terjadi beberapa waktu ini, hujan, badai, angin yang begitu kencang, saya merasa nggak ada satu gemuruh yang begitu dahsyat. Tapi itu belum sedahsyat yang akan terjadi. Itu akan terjadi. Langit akan lenyap. Anda bisa bayangin langit kita itu akan lenyap. Nggak ada langit. Bumi juga demikian. Bahkan Alkitab mengatakan unsur-unsur dunia akan hancur. Semua yang berbau duniawi itu akan hancur. Semua yang bau, semua yang bersifat material duniawi ini akan hancur, saudaraku. Itu sebabnya termasuk di dalamnya orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai dunia. Orang yang cinta akan dunia ini juga akan hancur. Nah, kalau kita melihat ada situasi yang seperti ini, ada masa yang terjadi seperti ini, yaitu hari Tuhan, pertanyaannya kemana kita dapat berteduh? Kita akan berlari kemana? Ya, langit lenyap. Unsur-unsur dunia semuanya lenyap, habis, binasa. Pertanyaannya, apa jadinya dengan hidup kita? Kemana saudara dan saya akan berada ketika semuanya ini akan hancur? Apakah kita juga akan hancur bersama-sama dengan dunia ini? Itulah sebabnya dari ayat ini juga kita belajar bahwa Tuhan akan datang menjemput orang percaya supaya selamat. 2 Petrus 3 ayat 9-11a berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi kejadiannya tiba-tiba, saudaraku, tidak ada yang tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat. Wow. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat, perhatikan, kedatangan hari Allah. Peringatan dari buat kita, ya. Pertama, akan ada hari yang dahsyat, ya, hancur langit dan bumi ini akan lenyap. Itu Tuhan ingin kita tidak cinta dunia ini, tapi justru kita harus cinta Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin Anda binasa bersama-sama dengan dunia ini, tetapi Tuhan ingin saudara selamat. Oleh karena itu, ingat, ketika bumi hancur, Tuhan akan datang dan menjemput kita. Tapi tentu saja tidak semua akan dijemput. Ya, percayamu itu dibutuhkan dengan responmu sebagai orang percaya. Dan mari kita lihat peringatan akan firman Tuhan buat kita. Akan ada hari yang dahsyat.
hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Itu hari yang sangat dahsyat. Itu hari kemurkaan Tuhan. Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, kalau bumi ini akan lenyap dalam kedahsyatan, tentu saja untuk kita bisa selamat, untuk kita bisa aman, untuk kita bisa diangkat dalam kemuliaan Tuhan, Alkitab berkata betapa suci dan salehnya. Oleh karena itu kita harus hidup benar di masa sukar. Bilang sama-sama, saya harus hidup benar di masa sukar. 2, 3. Saya harus hidup benar di masa sukar. Bagaimana caranya? Kita bisa hidup benar di masa sukar ini. Yang pertama, kita harus bersiap sedia dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bersiap sedia dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 7-8 berkata, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Anda perhatikan kekuatan daripada firman. Ya, firman Tuhan berkata, oleh firman langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api. Ya, jadi kalau bukan karena firman, langit dan bumi ini sudah habis, saudaraku. Tapi karena firman Tuhan, maka langit dan bumi ini tetap dijaga. Sampai kapan? Sampai hari penghakiman. Untuk apa? Supaya orang fasik itu binasa. Jadi bumi ini akan hancur di dalam api. Untuk apa, saudaraku? Untuk orang fasik. Ya, ini firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berpikir hari-hari ini, siap sedialah untuk engkau menyambut kedatangan Tuhan. Caranya bagaimana? Hiduplah sesuai dengan firman. Ini peringatan. Yang kedua, kita harus bertobat dari cara hidup yang salah. Ya, 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia, Tuhan, sabar terhadap kamu. Bilang sama-sama, Tuhan sabar terhadap saya. 2, 3. Tuhan sabar terhadap saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menyadari bahwa manusia itu bisa berdosa. Ya. Nah, tapi Tuhan ingatkan, kalau berdosa, Tuhan berkata, ayo kita bertobat. Amin. Tinggalkan kejahatanmu sekarang. Masa sukar ini menjadi warning, menjadi alarm, menjadi pengingat bahwa saudara dan saya harus segera menyadari, harus tobat, berbalik, tinggalkan kejahatanmu, dan mulailah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang mesti kita lakukan? Kita harus hidup kudus dan hidup khusus bagi Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami apa yang disebut engkau dibawa Tuhan, diselamatkan dari kebinasaan dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga, maka yang ketiga, kita harus hidup kudus dan hidup khusus bagi Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11-12 bagian. Ayo kita baca sama-sama kali ini. 2. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudaraku, kita harus hidup benar di masa sukar. Ini adalah hidup benar menurut firman Tuhan. Ya, hidup benar di masa sukar menurut firman Tuhan ini artinya kita harus hidup kudus dalam percakapan. Memang agak sedikit disayangkan penterjemahan dalam terjemahan baru ini ada beberapa kalimat yang hilang. Ya, harusnya terjemahan yang dipakai ya di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 dikatakan betapa suci dan salehnya.
betapa suci, ini cuma suci saja, suci apa? Tapi dalam terjemahan lain saya menemukan kita harus all holy conversation. Jadi kita ini harus kudus di dalam percakapan. Jadi yang disebut dengan hidup kudus dan hidup khusus bagi Tuhan itu artinya begini, kita harus menjaga perilaku hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita ini ceroboh, ngomongnya sembarangan. Ya, kita menyakiti hati orang, kita melukai orang lain. Kadang-kadang kita sembrono, ndak apa-apa, bohong-bohong sedikit. Maka Anda akan sering kali bohong banyak. Ya, mulai jaga, jangan biasakan hal kecil Anda nggak benar. Amin. Kita harus menjaga perilaku hidup kita supaya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Memang hidup di dunia ini hidup dalam keterbatasan. Kita ngomong, bagaimana Pak? Oh iya ada, padahal nggak ada. Tapi orang yang kita ajak bicara, dia percaya. Ya, kenapa mereka percaya? Karena dia terbatas. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tak terbatas. Ketika engkau berkata tidak ada, padahal sebenarnya ada, Tuhan tahu apa tidak? Tuhan tahu. Itu sebabnya kita mesti jaga hari-hari ini supaya hidup kita ini berkenan kepada Allah. Kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, mungkin ada dosa yang tersembunyi. Mari kita sama-sama mulai hari ini bangkit dan berkata, Tuhan, aku mau tinggalkan kehidupan lama. Aku mau belajar berkenan kepada Tuhan. Amin. Ini artinya hidup kudus dan hidup khusus bagi Tuhan. Kita harus menjaga perilaku hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadikan hidup kita ini sebagai persembahan khusus kita buat Tuhan. Beberapa orang mungkin merasa sulit sekali, Pak, saya membuang kebiasaan ini. Saya buang kebiasaan itu sulit sekali. Saya nggak usah sebutin. Ya, kalau disebutin nanti ada yang melotot ya. Ya, kadang-kadang kita sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Tapi hidup benar di masa sukar itu artinya sudah belajar untuk hidup kudus dan mengkhususkan bagi Tuhan. Apa salahnya meninggalkan minuman keras untuk Tuhan yang sudah mati buat kita? Untuk apa? Ya, kita harus meninggalkan dosa kita yang lama. Kita tinggalkan dosa kita untuk Tuhan. Amin. Untuk apa kita mengampuni? Kita mengampuni supaya kita menjadikan ini sebagai persembahan khusus kita buat Tuhan. Apa yang saudara sudah persembahkan buat Tuhan yang terbaik? Apakah engkau merasa sudah memberi uang banyak untuk Tuhan? Maaf, Tuhan dengan uang nggak ada artinya. Yang bernilai dalam hidup kita itu bukan uang kita, tapi tubuh kita. Amin. Kalau kita bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, uang itu kecil. Tapi yang disukai Tuhan adalah persembahan tubuh. Artinya dagingmu engkau remukkan. Wah, ini sukanya dengan dosa apa? Engkau tinggalkan. Wah, ini sukanya marah-marah. Engkau tinggalkan. Kenapa? Engkau mau persembahkan itu sebagai persembahanmu kepada Tuhan. Wah, Pak, saya ini orang yang suka marah-marah. Saya ini orang yang gampang sakit hati. Pak, saya ini orang yang lalu berasumsi negatif terhadap seseorang. Tapi sudah mengubah hidup saudara, engkau sedang meremukkan daging, engkau sedang mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahanmu yang hidup. Amin. Kalau ini dagingmu engkau bisa persembahkan, saya yakin kalau cuma uang itu kecil. Amin. Itu sebabnya bagian yang ketiga ini kudus dan hidup khusus bagi Tuhan. Artinya apa? Kita menjaga perilaku hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan dan menjadikan hidup kita ini sebagai persembahan terbaik kita buat Tuhan. Dan jika kita rela hidup seperti ini, inilah yang disebut dengan hidup kudus, hidup khusus bagi Tuhan. Saya yakin kita akan mengalami apa yang disebut dengan selamat dari kebinasaan dunia. Saya ingin menyampaikan di pesan terakhir video ini, langit dan bumi akan hancur. Akan hancur. Amin.
Tapi saudara dan saya tidak ditentukan untuk hancur dan binasa bersama-sama dengan dunia. Tapi saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita belajar hari ini. Yang pertama, saudara dan saya harus bersiap sedia hidup sesuai dengan firman. Yang kedua, saudara harus bertobat kembali kepada Tuhan, hidup di jalannya Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup kudus dan hidup khusus bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biar lewat pelajaran hari ini kami semua boleh mengerti bagaimana kami harus hidup benar di masa sukar. Masa-masa ini sukar bagi kami. Tapi satu hal yang kami sangat syukuri adalah kami punya firman yang mengingatkan kami. Kami punya firman yang menuntun kami apa yang harus kami buat. Langit dan bumi akan lenyap, akan hancur binasa. Dan kami harus tahu tempat kami berlari. Tempat kami berlari adalah di mana Tuhan akan datang untuk menjemput kami. Karena itu kriteria yang perlu untuk kami miliki adalah kami harus siap sedia hidup oleh firman. Karena ketika kita hidup oleh firman, Tuhan, firman itu yang akan selamatkan kami, yang akan menuntun kami. Kami harus kembali kepada Tuhan, bertobat Tuhan dari cara hidup kami yang lama, dan menuju kepada kehidupan yang baru yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, kami harus belajar hidup kudus dan hidup khusus bagi Tuhan. Yang artinya adalah kami harus mempersembahkan hidup kami. Kami harus menata perilaku hidup kami supaya berkenan dan membuat hari-hari kami adalah hari dedikasi, hari persembahan kami buat Tuhan. Tuhan tolong setiap kami semuanya untuk mengerti akan bagian firman Tuhan ini, bahwa kami harus hidup benar di masa sukar itu, yaitu dengan cara kami harus bersiap sedia hidup sesuai dengan firman. Kami harus bertobat dan kami juga harus hidup kudus, khusus bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sering kasih Tuhan, kita saatnya untuk masuk dalam bagian sharing kita. Untuk panduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang saudara dapatkan hari ini dan apa komitmen saudara. Ingat saudaraku, langit dan bumi akan lenyap dan keputusan kita sangat penting dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di small group kita mendatang. Shalom, terima kasih.